Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Dayah Online Aceh, kembali pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisruh Panji Gumilang, yaitu pimpinan pesantren Az-Zaitun yang sampai dengan saat ini masih menuai kontroversi. Lihat saja ketika beliau keluar dari pemanggilan penyidik Kapolri, beliau masih saja mengucapkan salam Yahudi. Ini membuktikan beliau tetap kekeh mempertahankan apa yang selama ini beliau yakini dan beliau keluarkan pernyataan-pernyataan kontroversi untuk membenarkan. Namun teman-teman, ternyata di Indonesia ini ada juga orang-orang yang mendukung cara berpikir Panji Gumilang ini. Sebagaimana yang kita lihat di catatan demokrasi yang disiarkan di TV One, bahwa salah seorang daripada dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Helmi Hidayat, beliau sangat mendukung pemikiran-pemikiran Panji Gumilang, dan beliau membantah jika disebutkan Panji Gumilang ini sesat, karena menurut beliau bahwa yang berhak menyatakan sesat adalah Allah itu sendiri. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa Helmi Hidayat ini sangat minim ilmu pengetahuan agama, walaupun dia berprofesi sebagai seorang dosen di sana. Kenapa? Karena Islam itu sebenarnya ada rambu-rambu. Karena Allah sendiri menyebutkan sesat itu di dalam surat Al-Fatihah misalnya, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang anggota MUI. Dan juga diingatkan kepada kita manusia ini agar tidak keluar daripada norma-norma dan kaedah-kaedah yang diatur oleh syariat. Artinya kita bersyariat Islam ini ada koridor yang harus kita jaga. Kita tidak melampaui batas. Misalnya, walaupun pada hakikatnya surga dan neraka itu Allah yang menentukan, tetapi di dalam tata cara kita bersyariat itu ada rambu-rambu yang kita tidak boleh keluar daripada rambu-rambu tersebut. Kalau misalnya kita menghukum sesuatu tidak sesuai dengan syariat Islam, itu kita dianggap sesat. Ya, begitu. Ulama kita juga telah memfatwakan seperti itu. Berikut kita dengarkan pembelaan Helmi Hidayat terhadap Panji Gumilang, saudara-saudara, yang begitu kuatnya alasan beliau untuk membenarkan pernyataan-pernyataan Panji Gumilang. Namun di sini Helmi Hidayat dipatahkan argumentasinya oleh salah seorang anggota MUI. Saya orang pertama yang barangkali di Indonesia ini menyatakan prihatin, dan karena itu tidak setuju ada kata-kata sesat dan noda, agama atau noda. Pertama adalah, sebutlah misalnya, disebut berkali-kali oleh Kiai Lapis bahwa Panji Gumilang itu sesat. Kalau implikasi sesat apa? Di dalam Islam, kalau orang sesat itu adalun, pasti masuk neraka. Yang menentukan orang masuk neraka itu cuma satu, pemilik neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini, di luar sana, di Indonesia, di dunia ini, yang berhak menyatakan seorang manusia sesat nanti di akhirat. Dan nasib kita aja belum jelas di akhirat nanti. Kenapa sekarang kita sudah melakukan justifikasi kepada nasib orang di akhirat? Sesat itu biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, bukan kita. Saya potong dulu teman-teman ya. Makanya kalau beragama itu
harus mengerti tentang kaedah-kaedah yang ada di dalam agama Islam itu secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Maka kita perlu mempelajari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, biar kita paham bahwa apapun yang telah digariskan oleh agama, kita tidak boleh keluar daripada garis tersebut. Maka ada klasifikasi yang telah ditentukan oleh ulama kita, yang apabila kita melanggar dari situ, kita dikategorikan dalam golongan yang sesat. Ini yang dimaksudkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau ulama-ulama pada umumnya di Indonesia ini. Ini bukan menjustifikasi bahwa beliau sesat tanpa alasan. Beliau sudah mentafsirkan Al-Quran secara umum, agama itu dengan nalar mereka itu sendiri. Oke, kita lanjutkan menonton videonya, teman-teman. Yang kedua, agama ternoda, Allah ternoda. Ini gimana logikanya? Kok Allah bisa ternoda gitu loh? Allah itu kan maha tinggi. Subhanallah. Allah berfirman saja malaikat pingsan. Hanya Jibril yang mampu mendengar firmannya. Tiba-tiba kita anggap ternoda. Ya kalau Allah ternoda, dia ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya bikin laporan. Begitu katanya, teman-teman. Nah, inilah ciri-ciri orang-orang yang membela Panji Gumilang. Allah itu maha suci. Dan ketika kita melihat bahwa Allah itu dilecehkan, agama itu dilecehkan, maka kita sebagai hambanya harus benar-benar taat dan membela. Bukan Allah yang akan membuat laporan. Kita ini punya kewajiban untuk menjaga agama ini daripada orang-orang yang menjelek-jelekkan agama, yang menodai agama, yang mencela agama. Itu tugas kita sebagai hambanya. Parah ini adalah mengaku-ngaku sebagai umat Islam, tapi kita mendukung pemikiran-pemikiran orang-orang di luar daripada agama Islam. Contoh-contoh pemikiran seperti Helbi Hidayat ini membuktikan bahwa pemahaman agamanya sangat rendah. Inilah orang-orang yang dipakai untuk membela si Panji Gumilang itu, teman-teman. Ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Kan gak mungkin. Karena itu ketika kita melakukan personifikasi pada Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan Allah ternoda, agama ternista. Coba, agama yang berisi nilai-nilai yang sangat tinggi, sangat luhur, bisa ternista. Oh, kalau gitu kita menganut satu nilai-nilai yang bisa ternista loh. Itu nggak masuk dalam logika saya. Perilakunya dianggap Itu nggak masuk dalam logika saya. Ya terserahlah. Agama ini, kebenaran agama ini tidak harus masuk dalam logika Anda. Karena kebenaran ini sebenarnya tidak harus dilogikakan. Ya terserah masuk dalam logika seorang atau tidak, itu urusan dia. Karena sesungguhnya beragama itu sesuai dengan ketentuan syariahnya. Kita tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain-lain. Masalah itu tidak sesuai dengan logika seseorang, itu tidak ada urusan, tergantung logika siapa, bagaimana dia cara berpikir. Kalau agama itu dilogikakan, maka sungguh dan sesuai dengan logikanya. Begitu teman-teman, kita beragama dengan benar. Dan kita berprasangka ini teman-teman ya, bahwa orang-orang yang sudah dikirim oleh si Panji Gumilang ini untuk mendukung dan membelanya bukan karena pemahaman ilmu agamanya yang tinggi teman-teman ya, tapi mungkin karena selama ini dosen yang mendukung si Panji itu telah banyak yang mengambil keuntungan dari Panji Gumilang, atau dengan kata lain sudah dibayar oleh si Panji Gumilang, sehingga apapun yang dikatakan oleh si Panji itu akan dibenarkan oleh mereka. Kalau dianggap bersalah, biarkan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Jangan bilang dia tersesat, jangan bilang dia ternoda. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu, kita komentari lagi nih teman-teman. Ya katanya dia tetap kekeh mengatakan bahwa agama tidak ternoda dan Syekh Panji Gumilangnya tidak tersesat. Sebegitu besar kontroversi yang telah dilemparkan oleh si Panji Gumilang dan telah disebarkan oleh medianya dan juga menyebar di seluruh media sosial.
Ya, ini masih tetap kokoh dia pada pendiriannya, yaitu tidak sesat. Dan ini dipatahkan oleh salah seorang anggota MUI yang hadir di dalam diskusi di catatan demokrasi itu, teman-teman ya. Ya, kita lihat pernyataannya. Baik, kata nista itu sudah ada kok di undang-undang juga ada, nanti Bang Egy bisa nyampaikan soal nista. Di bahasa Indonesia juga ada nista. Orang yang anggap kita itu tinggi kemudian direndahkan itu namanya nistakan. Bahkan bukan hanya berkenaan dengan keagamaan, tokoh pun yang itu dianggap itu tinggi kemudian direndahkan itu menistakan. Kemudian kalau mengatakan tidak ada yang berhak untuk kita mengatakan sesat. Kita udah dalam Fatihah sering mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu sesat. Jadi beda dengan cara berpikir filosofis dengan berpikir tentang hukum. Dan kita ketika menghukum bukan berarti kita suci, tapi Allah sudah memberi ketentuan. Seperti hurrimat alaikumul maitatu wad-damu. Allah mengatakan haram, masa kita nggak boleh mengatakan haram? Udah, ini berarti orang yang menyimpang ini sudah waladdallin. Dan kita sudah mempunyai kerangka. Dan itu dilakukan dengan cara musyawarah. Kalau tidak masuk akal, terserah. Kami Ya tentu Pak Kiai yang punya akal yang sehat tentu akan masuk ke akal sebagaimana yang telah dipahami oleh kebanyakan umat Islam. Cuman kalau akalnya sedikit, maka seperti dosen UIN ini, ya tentu saja mereka tidak masuk akal karena akalnya telah tersumpal dengan alhami dari si Panji Gumilang itu, teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini, dan kita akan terus melihat perkembangan kasus ini, dan kita tetap harus kompak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kompak kita menyembah Tuhan yang satu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.